warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. La in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Apa ba'd. Ingkang kula muliaken para kiai, para sepuh, pengurus NU, Ranting Prapa Kidul, Ketua Tanfidiyah Bapak Guru Mursid, dan ingkang kula muliaken juga pembina yayasan beserta ketua yayasan dan seluruh jajaran pengurus dan kepala sekolah yang baru Bapak Agus Purnomo beserta jajaran pengajarnya. Ingkang kula muliaken juga tak ketinggalan wakil dari kita Bapak DPR dari Gerindra dan Golkar, Bapak Haji Muhaimin dan Bapak Muhammad Hazirin. Kula kadang-kala diundang keder haji apa durung kula yang buat ngertos. Moga-moga menika dipun percepat ziarah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kawula sing saleresipun nggih atas nami sepuh menika ya kirang pantes, cuma kula menika ya mriki tujuan pada menghadiri undangan dados niki saderenge kula nyuwun agung pangapunten wau sampun dipun singgung dening pembina yayasan bahwa lulusan MI itu banyak yang menjadi orang sukses, yang jadi pengusaha ada, yang jadi pegawai negeri ada, yang jadi dokter ada, yang jadi profesor ada, yang jadi kiai lecek walaupun kiai langgar buah apa ya alhamdulillah. Lah semua itu kuncinya hanya dua. Yang pertama adalah keikhlasan dari sang pengajar. Kulo juga merasakan, padahal kalau pendiko ya mondok orang lawas, akeh dolane, akeh ngeluyure, kok seperti ini? Ini karena apa? Keikhlasan seorang yang mengabdi pada kita itu adalah faktor yang utama. Jadi insya Allah kesuksesan seorang murid itu didasari yang satu bukan karena uang, bukan karena apa, tapi karena ikhlas dari pengabdian sang guru-guru kita. Dari zaman kula menika memang prestasi luar biasa. Dari semenjak kula zaman menika zamani Mang Bidin ngajar wonten imriki juga tingkat kecamatan ya prestasi yang kula ngalami. Niki semua itu karena keikhlasan dari sang pengajar. Niki makanya mudah-mudahan semua pengajar madrasah khususnya MI Prapa Kidul itu diberi kesabaran dan diberi ketabahan, serta yang nomor satu itu ikhlas dalam mengabdi anak-anak sekarang. Apalagi masya Allah rengkele rewele lare-lare saniki kedah ingkang dawa ususe mboten dawa ususe ora duweni murid niki. Jados hal faktor daripada uang segalanya itu adalah nomor dua. Yang kedua itu adalah dari dukungan seorang wali, yaitu wali murid. Jadi tatkala kita sudah memasukkan anak ke madrasah, pokoknya pasrah bongkokan, abang ireng kuning pan oleh nilai dhuwur nol, ini karena guru yang ngerti. Jangan kita menjadi wali murid rewel. Karena apa yang terjadi sekarang, kadangkala anak punya nilai rendah, protes orang tuanya, ini enggak layak atau jangan sampai terjadi demikian. Ini tandanya seorang wali murid enggak percaya atas didikan guru. Nah, ini dampaknya menimbulkan sukses dan tidaknya itu ditentukan dengan itu.
Niki makanya ayo kita introspeksi diri sebagai pengajar dan sebagai wali murid, kiranya bagaimana berpikir supaya kita semua menjadi atau anak-anak kita menjadi orang yang sukses. Jadi sukses itu bukan harus jadi pegawai negeri, bukan harus jadi profesor, bukan harus jadi sarjana dan sebagainya. Pokoknya orang yang sukses adalah orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Maka daripada itu harapan kita semua, mudah-mudahan para pengajar MI, walaupun kita kalau dipikir secara matematik orang korup hitung-hitungannya imboten, 1 bulan yang anaknya 7 hanya mendapat honor berapa juta, kalau pengeluaran sekian-sekian, pokoknya enggak masuk akal. Tapi karena ikhlasan itu adalah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maka yang ditanamkan kaulah suhun meniko mangga para pengajar untuk kesuksesan adalah berbagi kita itu adalah satu adalah keikhlasan tetap dimiliki oleh jiwa pengajar. Insya Allah akan menjadi anak-anak yang sukses. Kayak ini teka dulu, kayak ini durung sampun yang niki kayak ini sampun rawuh terus niki ya kula semonten mawon niki limbangan bukan sampun rawuh tadi wangsul malih niki kali ngentosi yai. Jadi itu secara matematika kalau kita hitung berapa honor guru punya anak 7 atau dan sebagainya, ada yang di SD sekarang di semenjak kecil itu sudah biaya di PAUD, di RA, pokoknya serba biaya ini. Nah tapi karena keberkahan kita, keberkahan dalam pengabdian kita, suatu rizki dari Allah itu tidak bisa terhitung. Nah itu makanya kaulo pesan lagi mangga kaulo suwun para pengajar jangan sampai mengeluh ini dan itu, melihat tentang pegawai negeri honornya sekian niki jenengan pengajar MI kalau kira demikian melihat Ustadz Diniyah adem. Ustadz Diniyah hanya 200 1 bulan, anak nasi mondok, anak sing apa tapi mangane wareg. Dan niki insya Allah adem. Sebab apa? Niki semua adalah berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah niki kaulo pesen malih niki ngapain kali niki mangga seorang wali murid tatkala sudah masukkan anaknya madrasah dipercayakan kepada para pengajar kita, sebab yang tahu pandai dan tidaknya, yang ngerti baik dan tidaknya itu adalah seorang pengajar. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan, seperti halnya tatkala kita punya anak nilainya minim, protes kepada kepala, kepada guru, sebab itu adalah sesuai dengan kemampuan anak-anak kita. Yang penting ayo kita ikhlas, kita doakan semoga anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh dan solihah. Itu adalah kunci yang utama sehingga bisa menjadi anak yang menjadikan kita semua menjadi orang tua yang selamat di dunia dan akhiratnya. Itu yang saya harapkan. Jadi nopo ingkang dipun sampaikan dening pembina, memang di sini tuh menumbuhkan bibitnya luar biasa. Di SMP, di MTS pasti ada yang berprestasi lulusan dari MI. Jangan berkecil hati, lulusan MI akan menjadi apa? Insya Allah, sebab apa? Didorong dengan keikhlasan seorang guru. Ini adalah faktor yang utama untuk menjadi anak didik yang sukses dalam mengaungi kehidupan di alam dunia samenika. Dados ampun raos pesimis niku lo
mindoni pembina ngoten. Lah niki kula juga ketinggalan. Sebenarnya pertama ampunten niki yang buru-buru endah to the point yang saniki nek yang betul sampun sonten lah terus mubalik dereng hadir dalam suasana masih syawalan niki kula pribadi nyuwun agungnya pengampunan sebab kalau menika boleh dikata wis akeh ngomongnya akeh nocote pasti akeh salah napa lagi kula boleh dikata bedika walaupun niku dikatakan jari nika sesepuh hanya atas nama yang hakikatnya kula masih berjiwa muda kata sewote dalam bertingkah dalam ucapan kaulo nyuwun agungipun pengampunan niki dalam suasana syawal samnika mbok bili kaulo dalam ngaji walaupun tanpa sengaja kadangkala mulut keluar sendiri itu sering menyinggung perasaan jenengan dalam kesempatan niki yang kula badha mboten saged mendatangi satu persatu rumah lah ini kesempatan dalam majelis niki kula nyuwun agungnya pengampunten ingkang kata pasti kula niku tiyang sing akeh dosane sebab napa tatkala kita nuwini dosa ning akhirat itu yang sulit adalah dosa sama manusia. Kula jenengan tatkala punya amal walaupun amal sholat kita diterima walaupun amal puasa kita diterima walaupun amal zakat kita diterima ini kalau kita punya salah sama manusia tidak mau minta maaf dan yang disalahi gak maafkan itu dalam hisab dosa itu pasti tetap makanya Rasulullah menangis pada para sahabat apakah anda sekalian tahu paham yang namanya muflis para sahabat jawab ya Rasulullah muflis yaitu seorang yang enggak punya dunia sama sekali tadinya punya sawah banyak tadinya punya usaha banyak tapi sekarang sama sekali nggak punya apapun untuk makan pun hutang itu namanya bangkrut Rasulullah sabda lagi para sahabat yang saya maksud bukan demikian tapi tatkala nanti di hari kiamat tatkala hisab banyak orang-orang yang ahli sholat ahli tahajud ahli duha ahli puasa ahli sodakoh tapi tatkala itu kehilangan semua amal kebaikannya dia akan merengek dia akan menangis sebab apa karena dia punya salah kepada manusia begitu banyaknya di alam dunia belum sempat minta maaf akhirnya apa yang sebenarnya amal kita itu menyelamatkan kita ke surga karena demikian na'udzubillah orang tersebut akan masuk neraka sebab apa tatkala itu semua amal kebaikannya sholatnya akan diberikan kepada tiang-tiang sing lagi di alam dunia dipenulolimi dianiaya seneng gelendeng seneng mitnah seneng mencaci maki seneng nopo niki akhirnya apa meninggal tidak sempat minta maaf lah itu maka tatkala hisab semua amal kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dianiaya orang yang difitnah orang yang dihibai dan seterusnya sehingga habis amalnya lah amalnya habis belum cukup karena dosanya luar biasa semua dosa yang memfitnah menganiaya itu semua dosa yang difitnah diberikan sama yang menganiaya sehingga masya Allah na'udzubillah merengek menangis keberatan ngesot menuju neraka Allah subhanahu wa ta'ala nah itu
yang tidak kita inginkan, maka dalam suasana halal bihal niki kita kiranya saling maafkan. Manusia semua akan mati, nggak ada yang langgeng. Imut Bapak DPR duitnya akeh ya bakalnya mati, yang buah akan beli akan ratu resen ya betul lah ini. Dan juga tak peduli kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa itu akan mati. Jadi kok itu gak bernyawa, tumbuhan kok mati, itu bernyawa. Jadi semua apa yang bernyawa itu akan mati. Nah khususnya kita sebagai manusia itu bernyawa, semua akan mati. Kematian itu hanya dha'iqah. Dha'iqah itu kalau bahasa mniki kue nicipi. Kalau nicipi kue barang sing setitik, jenengan ana wong jangan bi siu kenopo lagi jangan nicipi acak asin apa asrep. Tatkala jenengan panicipi sampai samangkok dudu nicipi iki mboten kuwi nek njaluk nggal dina nglutis niki mboten kenging wonten menika nggih mboten. Lah niki hanya dha'iqah sebentar, kula jenengan bakal mengalami kematian sekedap. Nah tatkala sudah ke liang kubur akan hidup lagi. Dan ini akan hidup lagi kula semua. Tatkala itu harta kita akan miring kita, bojo kita yang cantik, harta kita, anak kita, semua akan menyertai kita dalam kematian. Tapi tatkala itu semua akan berpisah, yang sejati adalah amal kita. Makanya enggak ada istilah teman sejati, enggak ada apa yang sejati. Yang sejati itu adalah amal, sebab yang di bawah mati itu adalah amal. Lah kita semua di alam kubur akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala itu kan wonten lebih nalkin menika hukume sunnah yang boten wajib. Dadi lamun ana talkin yani kita di baguse, ora talkin yang boten napa-napa. Ki alhamdulillah Pak Kiai sampun rawuh. Terus niki yang kula sementen mawon bahwa kesimpulan makalah kita dalam suasana Syawalan, ayo kiranya saling memaafkan di antara kita. Ngoten mawon. Moga-moga dalam suasana Syawalan berharap kita semua puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita puasa, semua dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari saya hanya sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ngampunten dumateng panitia niki kula yen asar kudu wangsul. Ana tugas nggih. Dadi bolos lamun mediter. Mula kula ngarep pengajian siang kula keder mangkat apa pilih mboten tutup. Ya ngapa kuwi barokah pol-polane dongane. Kula angger wektu siang ku menika ngaji ora tau keduman donga. Dadi barokah embuh, barokah go DPR mulai dadi bareng periode. Ya karena barokah mulane sing istiqomah ngadir pengajian padewan. Insyaallah nyalon maning dadi maning bagian bugiline kayake mbah. Sing penting dadi lah teman-teman. Judulnya. Mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.